warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is first video. Jadi teman-teman bantu support channel ini ya dengan cara like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Dengan aku, Dita Aisyah Fitri, NPM A1A 022038 dari kelas 2B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video pertama ini, aku akan menjelaskan materi dari bab 1, mata kuliah pengelolaan pendidikan, yaitu tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Stay tune! Dari konsep dasar ini, kita akan membahas 7 sub materi yang akan menjadi pokok bahasan. Yang pertama, pengertian manajemen pendidikan. Yang kedua, unsur-unsur. Yang ketiga, tujuan dan manfaat. Yang keempat, pembagian manajemen. Yang kelima, komposisi keterampilan. Yang keenam, ruang lingkup. Dan yang terakhir, yang ketujuh, prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Pada kepo kan ya? Yuk mari simak videonya. Yang pertama, kita akan membahas pengertian manajemen pendidikan. Sebelum itu, kalian udah tahu belum apa itu manajemen dan apa itu pendidikan? Yuk kita bahas. Manajemen, menurut Terry, yaitu merupakan kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber lainnya. Sedangkan menurut Hersey dan Blanchard, yaitu merupakan proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai aktivitas manajerial. Sedangkan pendidikan, education, secara semantik berasal dari bahasa Yunani paidagogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Sedangkan menurut Langevold, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Nah, setelah mengetahui pengertian dari manajemen dan pendidikan, teman-teman sudah tahu belum apa itu manajemen pendidikan? Mari kita bahas sama-sama. Menurut Purwanto, manajemen pendidikan adalah semua kegiatan sekolah dari yang meliputi usaha-usaha besar seperti mengenai perumusan polis, pengarahan usaha-usaha besar, koordinasi, konsultasi, korespondensi, kontrol perlengkapan, dan seterusnya, sampai kepada usaha-usaha kecil dan sederhana seperti menjaga sekolah dan sebagainya. Sedangkan menurut Usman, manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan menurut Nawawi mengemukakan bahwa manajemen pendidikan adalah ilmu terapan dalam bidang pendidikan yang merupakan rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerja sama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu, terutama lembaga pendidikan formal. Dari pendapat para ahli, dapat kita simpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerja sama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Nah, di pokok pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang apa saja yang terlibat pada unsur-unsur manajemen pendidikan. Unsur-unsur manajemen pendidikan. Unsur manajemen menurut Usman dan Henry Fayol yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manusia. Berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan.
Dan yang kedua, material, barang, digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, mesin, kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Yang keempat, money, uang. Money atau modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung atau bangunan, mesin, dan modal kerja berupa kas piutang. Dan yang kelima, metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang dapat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Dan yang keenam, market, pasar, adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Dan yang ketujuh, minutes, waktu, merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Dalam teori organisasi klasik yang pertama kali diperkenalkan oleh Fayol, manajemen membahas hal-hal berikut. Yang pertama, teknikal, yaitu kegiatan memproduksi dan mengorganisasikannya. Dan yang kedua, komersial, yaitu kegiatan membeli bahan dan menjual produk. Dan yang ketiga, finansial, yaitu kegiatan pembelanjaan. Dan yang keempat, security, yaitu kegiatan menjaga keamanan. Yang kelima, accountancy, yaitu kegiatan akuntansi. Dan yang keenam, managerial, yaitu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Nah, teman-teman, setelah mengetahui unsur-unsur dari manajemen pendidikan, kalian sudah tahu belum apa tujuan dan manfaat dari manajemen pendidikan? Menurut Kurnaidin dan Mecheli, antara lain, yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dan yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dan yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Dan yang keenam, teratasinya salah satu masalah mutu pendidikan. Dan yang ketujuh, terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, serta meningkatkannya citra pendidikan yang positif. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan terdiri dari 3. Yang pertama, manajemen puncak, top management. Tugasnya mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan penting. Yang kedua, manajemen menengah, middle management. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Dan yang ketiga, manajemen pelaksana, operating management. Tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Next, kita akan membahas komposisi keterampilan manajemen pendidikan yang terdiri dari yang pertama, keterampilan teknik. Technical skill merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus, ahli bedah, teknik, pemusik, akuntan. Yang kedua, keterampilan manusiawi, human skill, merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain baik sebagai perorangan maupun kelompok. Dan yang ketiga, keterampilan conceptual skill, merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi A. Melihat organisasi secara keseluruhan, dan B. Memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. Selanjutnya kita akan membahas ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang pertama, manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan untuk lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Dan yang kedua, manajemen personalia adalah serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian,
penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sehingga semua personel sekolah menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, manajemen peserta didik merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. Dan yang keempat, manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang kelima, manajemen keuangan atau pembiayaan adalah serangkaian kegiatan, perencanaan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Dan yang keenam, manajemen administrasi yang berarti melayani, membantu, atau mengarahkan. Dan yang ketujuh, manajemen humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polisi, dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat. Dan yang terakhir, manajemen layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Dan yang terakhir, teman-teman tahu nggak apa saja prinsip-prinsip manajemen pendidikan? Douglas merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Dan yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personel sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Dan yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang kelima, relativitas nilai-nilai. Oke, sampai di sini video pembelajaran kita. Semoga materi yang aku paparkan dapat membantu kalian dalam memahami konsep dasar pendidikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena itu gratis. See you next video, bye-bye!